Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli palsu. Gimana sih caranya biar nggak ketipu, biar apa nggak salah beli, baik sebelum maupun sesudah barang diterima ya. Ini yang penulis maksud beli online ya. Kalau beli offline biasanya sulit. Penulis pengen bahas ini karena penulis kan pengen nyoba oli PAO ya. Karena berbagai pertimbangan, penulis pun jadi memilih untuk pakai oli antara Amsoil dan Mobil One. Mobil One karena ia terkenal ya. Tentu penulis pilih yang kalau bisa yang full sintetik. Full sintetiknya Mobil One itu yang banyak beredar adalah yang 5W50. Jadi 5W50 yang banyak dijual. Tapi kalau di website Amsoil, website Mobil One sendiri nggak ada yang 5W50 gitu. Yang ada adalah 15W50. Jadi rupanya untuk yang baru adanya yang 15W50. 5W50 sudah nggak produksi lagi, mungkin karena ya nggak ada alasan mungkin ya. Jadi yang banyak 5W50. Nulis lihat di safety data ya, safety data sheetnya 5W50 ini punya kandungan PAO antara 10 sampai 20%. Yang 15W50 ya sama saja sih. Oke lah, sudah cukup. Soal mengapa kok pilih oli ini nanti aja bahasnya. Ya wes ya, sudah. Nah, ya wes pokoknya ciri untuk olinya sudah segitu. Nah, terus penulis lihat ke internet, ke online ya, Tokopedia. Berapa sih harganya? Wah, kaget penulis itu. Kaget karena apa? Harganya loh murah banget. Sampai ada yang jual harga 60.000. Oli PAO, berani ngeklaim ada kandungan PAO-nya, itu 60.000. Murah itu. Karena oli-oli lain ya yang semi sintetik itu sudah segitu. Ini full sintetik, ada PAO-nya, ngaku dijual dengan harga 60.000. Tapi penulis kok jadi curiga. Saya itu beneran harganya segitu atau enggak?
dan penulis mencoba cari di YouTube ada nggak sih pemalsuan oli itu. Oli apa mobil one kan mobil apa oli terkenal nih, oli luar negeri, ada nggak pemalsuannya? Ternyata ada ya. Ada. Rapper lu ada ternyata. Dan penulis pun coba saya cari kira-kira berapa sih harga normalnya untuk mobil one ini. Kebetulan nemu ya lapak yang jual 3 oli sekaligus, yaitu oli Redline, oli Amsoil, dan oli aduh maskernya naik sendiri, dan oli apa jenenge ya wis itu mobil one-nya. Jadi ternyata Redline ya, yang botol putih stiker biru, label biru, itu harganya 254.000. Sementara itu Amsoil Signature, Amsoil yang paling mahal mestinya ya, yang 5W50 juga, semuanya ini 5W50, itu harganya ya juga segitu. Sorry kok juga segitu, 195.000 kalau nggak salah. Amsoil Signature. Jadi Amsoil itu juga bukan 100% PAU ya, bukan 100% sintetik klasik ya, tapi antara 10% sampai 30% untuk kekentalan 5W50. Selain itu ada apa yang mobil one-nya itu berapa coba? Kalau nggak salah 238.000 kalau nggak salah ya. Nanti penulis cantumkan lah ya. Jadi jauh banget loh ya harga oli dari lapak yang khusus jual oli dengan foto beneran, bukan dengan foto fotonya foto resmi sih, bukan foto beneran, tapi harganya kayaknya masuk akal gitu. Amsoil 185, emang lapak-lapak lain juga jualan segitu. Terus Redline yang polyester juga harganya segitu. Nah, yang mobil one 5W50 ternyata 238.000. Oh ya, yang 15W50 lebih mahal lagi, 280 berapa gitu ya. Semi PAU padahal ya. Mahal ternyata harganya oli mobil one. Lebih murah harganya Amsoil Signature. Ya maklum saingan ya. Amsoil Signature itu sering saingan dengan mobil one. Entah olinya entah spesifikasi olinya itu sesuai dengan yang di websitenya atau enggak, soalnya kan katanya formulanya sudah ganti, tapi ya lihat aja nanti.
Oh ya, iya karena palsu itulah akhirnya penulis pun pilih pakai Amsoil Signature saja. Apalagi kan klaimnya gede-gedean ya. Katanya sampai 24.000 kilometer. Sampai 24.000 kilometer itu katanya perlindungannya tetap paling baik, gesekan paling baik, paling minim. Tapi ya TPN-nya tinggi, nanti lihat. Ya wes dijelaskan nantilah ya itu apa lain lagi. Penulis ingin fokus ke palsunya. Jadi oli palsu ini yang termurah itu harganya 60.000. Ada yang 83. 85 ribuan, ada yang 100 ribuan. Yang 100 ribuan yang mendominasi. Ada yang berapa? Pokoknya antara 200 sampai 60 lah ya. Nah, ini jadi bikin ragu. Nah, ini asli atau enggak yang harga segitu itu? Karena ya sayangnya ya, website resmi nggak mencantumkan harga kayaknya ya. Nanti penulis cari ada nggak website resmi oli Exxon Mobil ini. Kalau nggak ada ya wis tersesat lah. Soalnya kan ada barangkali versi lokal ya. Kalau produksi lokal kan mestinya lebih murah. Ya, yang penipuan ini bikin penulis kaget juga ya. Karena yang penulis biasanya tahu ini adalah oli-oli lokal aja yang dipalsu. Jadi kalau lihat berita apa penggerebekan produsen oli palsu, itu ada merek Federal Ultratech itu, wah laris banget di palsu. Terus Yamalup, terus AHM Oil jelas. Kemasan mirip, batch mirip, tapi walau ada yang nggak masuk akal ya. Jadi nomor batch kode produksi itu kan tertera dibungkus gitu ya. Nanti dulu lah. Yang soal untuk mendeteksi palsunya belakangan dulu. Motor Honda macet. Kenapa ya? Kesannya motor Honda itu beberapa minggu terakhir ini kok ngedrop banget. Apalagi kemarin nemu motor yang selagi jalan, selagi dipakai macet-macetan, koplingnya nyantol PCX 160. Iya, nanti penulis upload. Belum sih. Nes, balik lagi. Merek-merek lain yang produk Pertamina ya jelas ada Plastron terutama yang kena palsu. Sebenarnya ya kalau yang model AHM Oil ya malu sama oli Pertamina itu kita bisa dapat tempat pembelian yang lebih sip, yaitu di Pertamina, di pom bensin.
Karena tentunya walau masih mungkin saja terjadi pom bensin jualan oli palsu, penalti mereka lebih besar. Jadi ya kecil lah kemungkinan pom bensin Pertamina jualan oli palsu. Ada juga oli lain, oli yang termasuk terkenal di apa? Dibajak itu Shell. Jadi kalau oli-oli orisinil mau jaminan oli asli itu ya belinya di dealer. Di dealer, cuma masalahnya ya oli resmi itu ya Malub, Mitsubishi, AHM Oil, SGO, TMO, itu oli yang kurang sip. Masih dapat yang asli juga yang nggak sip. Apalagi ya Malub ini penulis, anggap aja bengkelnya nakalan jualan ya Malub palsu. Tapi kan apa namanya, waktu motor dibawa ke rumah, diantar ke rumah, kan olinya masih oli pabrikan. Masa sama dealer diganti sama oli palsu, kan aneh ya. Jadi oli bawaannya motor Honda itu jelek, oli bawaannya motor Yamaha itu jelek. Jadi oli yang dijual di dealer ya jelek juga, masih asli. Terus yang berikutnya Shell itu ya jelek juga menurut penulis ya. Ya udah nyoba kecewa, apalagi yang AX5 itu, AX7 ya menurut penulis jelek juga. Walau mungkin ada yang memuji, tapi kalau untuk keperluan penulis dipakai jalan ya kayak tadi itu 112, nggak layak olinya. Yang AX, yang Shell Ultra nggak bisa jalan 112, maksimal 108. Nah, oli palsu kok udah nyampe sini. Nah, oli palsu ini ada juga yang merek luar negeri. Ada merek Uni Oil. Yang tadi itu juga Mobil One. Entah ya merek Amsoil ada nggak palsunya. Soalnya oli populer ya. Penulis pilih Amsoil soalnya. Terus satu lagi Ravenol. Yang Ravenol ini penulis tahunya dari dokter mobil. Jadi oli Ravenol itu padahal ya olinya itu sudah pakai metode pengamanan yang banyak gitu loh. Jadi stiker bungkusnya itu bisa sensitif terhadap lampu ultraviolet. Jadi kalau disorot lampu ultraviolet ada tulisannya made in Germany atau gimana gitu loh. Pokoknya ada tulisannya. Apa mana ya? Ada 5 tapi lupa semua. Stiker hologram, kode yang bisa dicek di internet, tapi ya tetap bisa dipalsu. Dan sekarang dokter mobil itu gak jualan Ravenol lagi. Ya mungkin kalah laris dengan yang palsu kali ya. Dia sekarang jualan
9 circle, 9 circle. Mungkin ini oli rebranding khusus dokter mobil. Jadi dokter mobilnya nge-rebranding oli apa gitu terus dikemas. Informasinya bisa dilihat di SNI sih. Nah, wis kembali lagi ke oli palsu. Gimana sih caranya deteksi oli palsu? Ada beberapa orang yang menganggap bisa dilihat dari kode dari label ya, dari stikernya, dari tempelannya. Itu tempelannya kalau oli asli untuk beberapa merek itu bisa pakai labelnya ada 2 layer, 2 lapisan. Yang terutama terkenal itu merek Yamaha. Lapisannya ada 2 stikernya. Jadi kalau dikelupas ada bagian dalamnya juga. Nah, untuk merek lain ada juga Motul katanya katanya. Jadi ada memang Motul yang labelnya itu berlapis. Tapi di website Motulnya sendiri nggak nyebut soal itu, nggak nyebut. Di pernyataan resminya itu nggak nyebut kayak gitu. Jadi yang disebut untuk mendeteksi oli palsu itu hologram, yang tempelan stiker kecil ya, bisa ada hologramnya. Padahal stiker hologram itu murah ya, gampang dipalsu. Terus sama kode batch produksi. Penulis ragu juga ini diomongin kode batch produksi, karena Motul ya ada lapak online yang jual Motul 300V, oli mahal ya, 300V V2 kalau nggak salah ya. Harganya 300.000 per liter. Mahal. Nah, itu kan dilihatkan ya fotonya ya. Kebetulan fotonya foto asli, foto barangnya. Nah, itu kode batch-nya ternyata sama ya. Kode batch-nya untuk botol-botolnya itu sama persis. Sampai angka-angka belakangnya sama persis. Nggak ngerti lah penulis. Sama yang jelas. Masalahnya media ini kalau ngutip jarang dikutip semua gitu lah ya. Jadi kita nggak ngerti mana yang omongannya cuma asumsi si medianya atau omongan resminya si sumbernya. Masalahnya itu. Kalau dari warna olinya, ada yang olinya bening banget. Jadi warna oli itu biasanya bening tapi nggak bening-bening banget. Nah, ada yang palsunya bening banget, ada yang palsunya itu keruh, macam-macam ya, keruh. Jadi kayak oli habis kepake ya, nggak jernih. Yang jelas, yang kadang sulit ya membedakan asli dengan palsu gitu. Nah, terus bagaimana kita nyari
asli palsu kalau dari kondisi fisik sulit. Nah, karena yang apa oli apa oli yang jelas ketahuan palsunya pun ada palsunya, bisa kena oli palsu. Nah, katanya apa dokter mobil setiap bulan ada 7-8 mobil yang kena oli palsu. Bisa sampai seperti itu kan, mereka ini ganti oli sembarangan, nggak dilihat dulu. Padahal untuk Ravenol itu ngecek palsunya sampai 5 tahap ya. Tapi kok sampai ada ya yang kena oli palsu. Nah, ya kita perlu juga sih belajar untuk membedakan oli asli dan palsu ya. Tapi itu kan ketika kita sudah terima barang, ya merepotkan juga toh terima barang tapi palsu ya. Dan belum tentu yang penjualnya mau ya. Untuk mencegah hal ini ya, kita sebaiknya videokan ya. Beberapa penjual itu mensyaratkan bahwa kita merekam video saat unboxing, saat membuka barangnya. Jadi habis terima barang, kita membukanya itu direkam, sambil direkam pakai kamera. Ya mestinya sekarang semua orang kebanyakan punya HP yang ada kameranya. Kalau nggak gitu ya pinjem lah ya, pinjem siapa kayak, rekam, direkam proses bukanya itu. Direkam sampai ya untuk ngecek keaslian barangnya lah. Kalau merasa itu asli ya posting lah sekalian videonya ke responnya, barangkali nanti pembeli lain bisa lebih tahu. Kalau tahu wah ini palsu, itu bisa lebih awas lah. Tapi kalau yakin palsu ya bisa sebagai bukti barang kembalinya. Jadi nggak cuma foto tapi video, lebih mantap itu pembuktiannya. Kalau bisa ya kita belajar dulu membedakan oli asli dan palsu khusus untuk produk yang kita beli. Di YouTube banyak ya, tinggal cari. Terus kalau yang sebelum beli gimana caranya? Kita coba cari dari penjual yang terpercaya. Penjual yang terpercaya itu apa? Penjual yang punya toko online lah kalau bisa. Penjual yang menyediakan kontak, penjual yang menyediakan alamat, penjual yang responsif ya, yang spesialis. Jadi coba lihat lapaknya, kalau jualnya wah terlalu bervariasi, sangat banyak sekali ya, silahkan curiga. Tapi kalau penjualnya ini spesialis jualan oli, spesialis produk ini gitu ya, produk satu merek tok, nah itu lebih terpercaya. Apalagi kalau kita bisa nemu official store-nya. Kalau dari penjelasan deskripsi sulit, karena ya banyak yang memalsu ya, banyak yang copas, copy paste.
Walau nyebut asli orisinil ya bisa aja markup ya. Ya sulitnya ada dua, yang satu jualan oli palsu, yang satu ini istilahnya apa, makelar apa istilahnya, istilah orang jualkan barangnya orang itu kecenderungan dropshipper. Jadi kita lewat tangan kedua, ini harganya dapat mahal dan nggak jamin asli juga. Jadi kita nggak bisa pakai acuan harga, karena bisa jadi mereka berani jual oli palsu dengan harga yang terkesan sedikit lebih mahal daripada yang bengkel-bengkel gitu. Wah, barangkali ini asli yo. Mobil One harganya 1 juta. Wah, asli, pasti asli. Kan ada kira-kira yang konsumen kayak gitu. Padahal ya 1 juta dapat yang palsu pun bisa saja. Sekarang ini kan ada yang akunya banyak sekali tapi nggak pernah jualan, kan ada ya. Apalagi ya, lupa. Apalagi ya wis lah, gitu aja dulu lah wis. Gitu ya kira-kira untuk menghindari oli palsu. Wes itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.